Selamat datang di video tugas besar antena dan propagasi. Perkenalkan, saya Rama dari kelas TT 4107. Sekarang, saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari kedua jurnal yang saya dapati dari internet. Antena dan propagasi, antena microstrip patch sirkular dan tingular. Telekomunikasi. Dengan telekomunikasi, orang saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Salah satu bagian utama dalam sistem telekomunikasi radio adalah antena. Antena microstrip. Antena microstrip adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dieelektrik. Parameter dari antena microstrip, pola radiasi, besaran yang menentukan ke arah sudut, direktivitas, perbandingan antara kerapatan, impedansi, bandwidth, gain, pola radiasi, dan return loss. Antena microstrip memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya bentuk yang sederhana dan mudah difabrikasi. Dan kekurangannya berupa bandwidth yang dihasilkan sempit dan keterbatasan dalam gain. Kelebihan patch sirkular mudah dimodifikasi untuk menghasilkan jarak impedansi, pola radiasi, dan frekuensi kerja. Rancangan dari jurnal pertama, kita bisa lihat ada model rongga atau cavity model dan spesifikasi substrat. Ini merupakan rumus-rumus yang dipakai di jurnal pertama. Teknik pencatuan yang dipakai adalah proximity coupling, yaitu pencatuan yang memiliki keunggulan pada bandwidth yang dihasilkan paling besar dan radiasi tambahan seperti gambar berikut. Ini adalah hasil perancangan dari jurnal pertama. Kita bisa melihat hasil iterasi radius patch dengan nilai VSWR 1,32 pada frekuensi 2,45 GHz dan gain 2,75 dB yang memenuhi saat radius patch 16,5 mm. Dan ini hasil dari iterasi dimensi X dan dimensi Z. Ini adalah hasil return loss dari suatu aplikasi. Hasil return loss ini merupakan sebelum dan sesudah menggunakan sistem array dan proximity. Selanjutnya ada hasil dari VSWR dan yang terakhir ada nilai gain. Di sini kita bisa lihat return loss VSWR dan gain sebelum array dan proximity dan sesudah array dan proximity. Dan kesimpulan dari jurnal pertama adalah antena microstrip ini dapat disimpulkan untuk meningkatkan nilai gain. Maka dilakukan optimasi dengan menggunakan metode array yang terbukti untuk meningkatkan gain sebesar 38%. Di sisi lain, untuk memperlebar bandwidth, digunakan pencatu dengan teknik proximity yang terbukti terdapat peningkatan bandwidth sebesar 162%. Lanjut, kita akan masuk ke antena microstrip triangle triple band. Apa itu antena microstrip triangle triple band? Kita akan memasuki rancangannya untuk mengetahuinya. Di rancangan jurnal kedua ini, substrat yang dipakai adalah FR4 epoxy Tatonic TLY5. Frekuensi yang dipakai 2,4, 2,6, 3,3 GHz. Ini adalah parameter-parameter yang akan dipakai di desain triangle triple band. Di sini kita bisa lihat iterasi pada slot kiri dari antena. Selanjutnya iterasi pada tinggi pencatu antena. Dan yang terakhir kita bisa melihat iterasi pada slot kanan dari antena. Frekuensi kerja antena microstrip ditentukan berdasarkan nilai frekuensi yang menunjukkan nilai return loss paling kecil. Ini adalah hasil VSWR dari aplikasi tersebut. Kurang dari 1,769 pada frekuensi 2,4 GHz, kurang dari 1,28 pada frekuensi 2,6 GHz, dan VSWR kurang dari 1,556 pada frekuensi 3,3 GHz. Dan ini adalah hasil dari return loss. Kesimpulan dari jurnal kedua ini, berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari simulasi, sebenarnya antena microstrip bidang segitiga mempunyai nilai return loss kurang dari minus 11,3 dB, VSWR kurang dari 1,769 pada frekuensi 2,4 GHz, return loss kurang dari minus 17,9 dB, dan VSWR kurang dari 1,288 pada frekuensi 2,6, dan yang terakhir, return loss kurang dari 13,25 dB dan VSWR kurang dari 1,556 pada frekuensi 33, GHz. Yang kedua, hasil yang didapatkan adalah antena microstrip triple band. Demikianlah hasil presentasi yang saya dapatkan dari kedua jurnal tersebut. Terima kasih.